ada batasan kandungan di dalam pakan ya. Jadi pada pakan hewan kalau mengandung misalnya aflatoksin terutama yang di satu ini itu tidak melebihi dari 150 ppb ya. Jadi 150 ppb part per billion ya. Jadi itu yang jadi sorotan. Kebanyakan banyak penelitian yang mengenai aflatoksin ini ya, yang bisa menyebabkan liver ya, karena toksin itu detoksifikasinya oleh tubuh itu di liver, sehingga atau di hati ini hati akan bekerja keras dan menimbulkan gangguan-gangguan ya, gangguan. Dan tadi yang ininya ada mikrokonidianya ya, tapi tidak punya makrokonidia aspergillosis ini ya. Kita tahu kalau di semester 3 aspergillosis itu seperti itu. Nah, sebetulnya aspergillosis sendiri itu bersifat saprofitik ya, yang ditemukan di tumbuh-tumbuhan atau di udara ya, ya di jerami atau di biji-bijian ya, kemudian yang itu. Dan kalau masuk ke dalam tubuh ini bisa menimbulkan penyakit aspergillosis yang nafsu makannya berkurang, mungkin bisa sampai terhenti ya nafsu makannya. Kemudian nanti isi ususnya itu akan kosong karena dia tidak, nafsu makannya kurang, dan akan berwarna kehijauan seperti pada pigmen daripada jamur ini ya, pigmen dari jamur ini. Nah, kalau pada hewan yang lain misalnya pada sapi, pada ini ya, pada kuda, itu bisa menyerang pada reproduksinya ya, sehingga akan menimbulkan abortus atau menimbulkan kekurang kalau dikawinkan itu tidak punya anak ya, sehingga jamur ini menimbulkan suatu gangguan reproduksi ya. Kemudian gejala klinis penyakit ini yaitu nafsu makan tadi tidak ini, kemudian matanya sering tertutup, kemudian gangguan pernafasan ya, terutama pada anak-anak ayam ini gangguan pernafasan atau pernafasannya sangat superficial ya. Jadi dia nanti kita bisa lihat di gambarnya ya. Jadi hewannya akan kurus dan sebagainya. Nah, gejala klinisnya seperti ini kalau pada anak ayam. Kalau ini kita berikan pada ayam, jadi anak ayam ini akan berrespirasi yang sangat dangkal, kemudian bisa menimbulkan kematian, dan biasanya dia berkerumun di tempat-tempat pemanas. Biasanya kalau kandangnya yang di OJ itu dikasih pemanas, biasanya berkumpulnya di situ, menandakan bahwa ini gejala-gejala kemungkinan terserang oleh aspergillosis. Nah, pada yang dewasa mungkin lebih tahan ya, lebih tahan sehingga bisa sampai terjadi diare ya, sehingga kalau diare maka isi ususnya akan keluar semua dan dia akan terlihat di ususnya ini akan berwarna kehijauan ya, kehijauan atau kekuningan. Nah, sedangkan kalau yang pada yang dewasa ini seperti patologis anatomisnya, kalau ayam dewasa adanya ersakulitis ya. Kalau di sapi pun juga terjadi di limfoglandule ini ya, yang mediastinalis yang ada di dada itu bisa terlihat. Kalau di ayam juga
ini. Jadi seperti kayak tuberkulosis gitu, ada benjolan-benjolan tapi kecil-kecil, warnanya juga kuning kehijauan. Sedangkan kalau pada paru juga sama ya, ada granulum seperti pada tuberkulosis. Kemudian kalau di hepar karena adanya toksin, maka hepar di unggas ini atau hepar di makhluk hidup, dia berfungsi untuk detoksifikasi. Jadi berusaha hepar ini akan menetralkan racun sehingga kerjanya sangat kuat ya, sehingga terjadi suatu kerusakan-kerusakan di hati. Ya kalau di usus tadi sudah kita bicarakan, ini berwarna kehijauan karena dia kosong, bisa karena diare atau tidak mau makan, dan berwarna. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini pernafasannya begini ya, dan bisa mati dan matanya sering tertutup atau mengantuk gitu. Kemudian di beberapa organ itu akan mengalami suatu granulum ya. Jadi granulum itu adalah proliferasi sel yang menjadi sel, ada selnya ya. Dan berikutnya ini ersakulitis. Di sini ersaknya ini ada, ini warnanya mungkin bukan ini kehijauan, tapi kelihatan biru, ini kameranya ya, jadi tidak begitu bagus. Nah, pada sapi dia bisa menimbulkan abortus, ya, melewati pasentitis dan sebagainya. Sedangkan kalau pada kuda bisa menimbulkan penyakit selok karang, yaitu yang ada di palatum pada kuda ini, atau di faringnya pada kuda ini. Oke, gambar ini seperti tadi. Nah, sekarang diagnosisnya, ya, tentunya tadi ada dua cara, yaitu mikroskopik ataupun juga kultur ya, kultur pada media ya, medianya. Tapi kalau aspergillus ini mudah tumbuh dan cepat tumbuhnya, sekitar 1-2 hari sudah bisa tumbuh. Terus kemudian kita lakukan mikroskopis, nah, bentuknya nanti seperti ini ya, mikroskopis. Jadi misalnya kalau jagungnya ini tidak baik, nah, maka pakan ini akan bisa nanti tercemar oleh aspergillus ini. Dan kalau ditumbuhkan seperti ini, dan mikroskopiknya seperti ini ya. Jadi ini terbuka, spora terbuka ya. Nah, seperti ini. Nah, ini diagnosisnya bisa juga dilakukan berdasarkan genomik atau dengan PCR. Hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya berupa pita atau band, yaitu dari amplifikasi atau perbanyakan DNA daripada jamur ini dengan primer yang seperti ini. Oh, ini primernya aflatoksin. Ya, primernya aflatoksin. Kalau primernya aspergillus, nah ini primernya aspergillus ini. Ini aspergillusnya bisa dideteksi pakai primer ini. Kalau aflatoksinnya bisa menggunakan ini primernya, ini aflatoksin. Oke, ada yang bertanya, jadi bisa tadi diagnosisnya bisa secara manual atau secara mikroskopik atau kultur, kemudian bisa juga secara genomik atau DNA dengan primer yang kita buat sehingga akan terdeteksi. Nah, diagnosis banding dari aspergillosis ini yaitu seperti saya katakan tadi, ada TBC ya, yang bersifat ada benjolan. Kalau TBC akan menimbulkan tuberkel atau benjolan ya. Sedangkan kalau aspergillus ini
Bisa juga menimbulkan benjolan tapi yang disebut granuloma ya. Bedanya tuberkel sama granuloma ini ada yang disebut giant cell pada TB ya, pada TBC ini. Kalau sedangkan pada ini adalah granuloma, yaitu memperbanyak atau melakukan multiplikasi yang berlebihan atau cepat multiplikasinya. Nah, ini pengobatan menggunakan anti jamur tapi kurang efektif ya. Jadi kalau nanti mendapatkan sampel daripada sebagai dokter hewan, nanti bilang saja kalau pengobatan jamur-jamur yang sistemik ini atau penyakit jamur yang ini itu agak susah ya. Nah, jadi kalau ada kekurang efektifan itu tidak disalahkan gitu ya. Tapi kalau pada manusia itu harus dilakukan pengobatan ya. Oke, sekarang kita bicarakan yang candidiasis atau yang disebut sour crop atau thrush ya, di mana ini menimbulkan suatu gangguan daripada pencernaan ya. Jadi ini penyakit ini disebabkan oleh Candida, yaitu Candida albicans, Candida neoformans, Candida yang lainnya ya. Nah, ini dapat menyerang hewan dan juga manusia ya. Jadi kalau manusia ini biasanya menyerang pada selain pada GI tract juga bisa menyerang pada alat reproduksinya ya. Reproduksinya bisa juga menimbulkan mastitis, bisa juga menimbulkan gangguan reproduksi ya, keputihan dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini bahwa Candida ini bisa menimbulkan suatu biofilm gitu ya. Nah, biofilm ini kalau mengobati untuk mematikan kandidanya, maka kalau biofilmnya tidak dirusak atau tidak dibersihkan dengan obat-obatan, maka kalau ada kandida cepat tumbuhnya di sana ya. Jadi ada biofilmnya. Jadi biofilm itu adalah tempat berkembangnya atau tempat berkolonisasinya jamur ini atau mikroorganisme ini sehingga dia akan bisa memperbanyak diri dan sebagainya. Oke. Candida termasuk jamur yang monoseluler ya atau uniseluler. Itu ada germ, ada budding, ada spora dan sebagainya ya. Jadi ini seperti pada kalau koloninya seperti pada bakteri tetapi lebih menonjol gitu ya. Jadi koloninya lebih menonjol. Sedangkan mikroskopiknya kita lihat seperti ini, kalau kita besarkan banyak ada beberapa yang membentuk budding ya, budding ya. Jadi atau anak sel gitu ya. Kemudian di sini ada blastospore dan chlamydospore ya yang di sini terlihat pada mikroskopik ini. Kemudian patogenesis yaitu biasanya lewat pakan atau air minum yang terkontaminasi oleh jamur ini. Nah, tentunya kalau lewat pakan dan air minum berarti dia lewat peroral ya. Jadi nanti palatumnya atau langit-langit daripada mulut ini itu akan ditumbuhi jamur ini atau kandida ini. Nah, kalau dilihat nanti seperti pertumbuhannya itu seperti biji-biji beras gitu yang ada di palatum moloina ini. Jadi palatum atau langit-langitnya ini. Kemudian setelah dari mulut kemudian masuk ke crop kalau diunggas ya. Di crop ini juga begitu akan tumbuh jamur-jamur jamur yang kandida ini berupa putih-putih atau benjolan putih-putih dan sebagainya. Juga sampai ventriculus dan ventriculusnya ya. Sehingga kemudian bisa sampai ke
HEPAR-nya untuk didetoksifikasi atau dan sebagainya. Nah, jadi ini kelihatan paratomolnya ini ada putih-putih gini, ini juga putih-putih atau kekuningan di sini ya. Nah, di sini proventriculusnya ini putih-putih ya. Jadi kalau beli di pasar gitu jangan yang banyak mengandung begini-begini ya. Pada manusia juga bisa di mulut bisa menimbulkan sariawan atau faring, bisa menimbulkan faringitis, tapi juga bisa di organ-organ reproduksi yaitu di genital ya, jadi di genital. Candida akan membentuk biofilm. Nah, jadi kalau mengobati nanti bukan candidanya saja, tapi dengan biofilmnya harus kita bersihkan juga, gitu ya. Jadi ini sebagai sumber penularan bisa lewat pakan atau air yang terkontaminasi, bisa terkontaminasi feses atau litter dan yang lain. Nah, jadi ini candidiasis, diagnosisnya sama ya, bisa secara mikroskopik atau kulturisasi. Kita lihat secara mikroskopik atau bahkan bisa juga dengan molekuler ya. Jadi molekuler tadi Aspergillus juga bisa, Candida ini monoseluler seperti pada bakteri juga bisa dilakukan molekuler. Saya kira itu ininya. Ada yang ditanyakan atau nanti saya kirim PPT-nya. Apakah sudah punya PPT-nya, Mas Bintang? Belum dokter untuk Belum ya. PPT-nya. Nanti saya kirim, tolong dikirimkan lewatkan email aja ya. Jadi langsung aja di sini. Nah, jadi emailnya Mas Bintang apa? Baik dokter. Nanti saya kirim email saya ke WA dokter. Ya, ke WA dulu ya. Oke, saya tunggu. Kalau bertanya bisa juga lewat WA, juga bisa lewat email ya bertanya. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Kalau ininya presensinya gimana Mas Bintang? Halo, Mas Bintang. Ya dokter. Kalau presensinya gimana? Untuk presensinya sebenarnya lewat akun cyber kampusnya dokter. Oke ya. Kalau gitu Ya dok. saya buka dulu. Nanti saya QR sendiri aja wis ya. Pokoknya hadir Nah, semua. siap. Halo. Halo dokter. Saya mengabsenkan kalian gitu ya. Baik dokter. Oke ya. Kan hadir semua tuh ini ya. Tidak tahu ini hadir semua apa enggak. Hadir semua untuk kelas pagi dan untuk Zoom ini tadi hadir semua dok. Oke. Ya sudah kalau gitu eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang masih ada yang bertanya, kami persilakan juga bisa lewat WA atau bisa lewat email ya. Saya Waalaikumsalam tunggu dan akan jawab. Saya akan berusaha menjawab. Ya, saya kira sudah cukup di sini 3 penyakit penyakit jamur ini ya. Oke.
belum.